Oke, teman-teman, di video ini kita akan belajar tentang setting Facebook Pixel. Jadi sebelum teman-teman fokus ngiklan, kita setting dulu Facebook Pixelnya. Ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa ini sangat penting buat teman-teman yang sudah punya website harus atur pixelnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak atur pixel, maka kita tidak bisa merekam jejak orang yang sudah berkunjung di website kita atau toko online kita. Makanya teman-teman harus pasang kode pixel, ya. Jadi ini khusus buat teman-teman yang sudah punya website. Kalau belum punya website, diabaikan saya dulu, ya. Nanti kalau sudah punya website, baru pasang pixel. Karena sangat rugi, pokoknya rugi sekali buat teman-teman yang sudah punya website lalu tidak dipasangi pixel dan sering iklan, ya. Apalagi kalau iklannya sudah trafficnya sudah banyak lalu tidak ada data pixelnya, itu sangat rugi, ya. Jadi saya sudah jelaskan juga tentang apa sih keunggulannya ketika kita menggunakan pixel kalau kita berhasil mengoptimasi pixel kita. Karena pixel ini adalah database, ya. Jadi database itu bukan hanya grup WhatsApp, bukan hanya channel Telegram, bukan hanya grup Facebook, bukan hanya data email ataupun followers Instagram atau Facebook, tapi salah satunya pixel, ya. Jadi database itu berupa pixel juga. Jadi ketika kita fokus membangun pixel itu enak sekali sebenarnya. Karena orang yang sudah berkunjung itu, ya, orang yang sudah berkunjung di toko online kita, mereka sudah kenal, mereka sudah tahu, oh ternyata ada toko ini, namanya ini. Nah, dengan adanya jejak rekam, ya, kita rekam jejaknya, setiap aktivitasnya di website kita, kita bisa tahu, bilang, oh ini dia hanya melihat produk, dia sudah tukar, dia sudah melakukan metode pembayaran, dia sudah konfirmasi pembayaran. Jadi kita bisa tahu sedetail itu. Misalnya di toko offline, ya, toko offline itu kan ada namanya CCTV, ya. Kalau di Facebook itu ada namanya pixel. Nah, dengan pixel ini akan menjadi CCTV kita di toko online. Jadi kenapa kalau misalnya teman-teman sering berkunjung di website, misalnya berkunjung di Tokopedia atau di Bukalapak atau dimanapun itu, tiba-tiba muncul iklannya yang serupa, ya. Atau teman-teman sudah melihat produknya, ya, misalnya teman-teman melihat produk sepatu, tiba-tiba ada iklan yang sepatu merek yang lain, yang jelasnya mirip dengan sepatu yang pernah kita lihat. Karena itulah Facebook Pixel yang bekerja, sudah disetting sama pihak toko online-nya secara otomatis. Jadi begitu teman-teman berkunjung dan tidak melakukan pembelian, maka Pixel akan mengikuti kita. Buka Facebook, dia muncul iklannya lagi. Buka Instagram, muncul lagi iklannya. Pokoknya dia selalu mengikuti kita. Makanya sangat penting buat teman-teman untuk meningkatkan konversi penjualannya, ya. Karena pixel ini, ya, data pixel ini dia bagiannya dia sudah on market, ya. Jadi bukan lagi cold market, tapi dia sebagai warm market. Tinggal kita edukasi, ya, kita follow up lagi untuk menjadi hot market kita, ya. Oke, saya kira teman-teman sudah paham tentang begitu pentingnya yang namanya pixel, ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana pasang pixelnya, bagaimana mengambil kodenya, kemudian pasang di website kita, dan fitur atau plugin apa sih yang sekiranya bisa kita pakai, ya. Oke, kita masuk di Facebook, ya. Oke, kemudian buat iklan. Oke, sebelum kita pasang pixel, ada satu
aplikasi atau apa namanya, aplikasi dari Google Chrome. Nah, itu yang kita install, ya, itu yang kita install untuk menandai bahwa pixel kita sudah aktif atau belum, ya. Oke, saya perlihatkan ada yang namanya, oke, tunggu dulu ya. Ini ada yang namanya Facebook Pixel Helper, ya. Oke, kita cek. Nah, itu teman-teman download dulu Facebook Pixel Helper. Ya, ini. Oke, teman-teman download dulu ini, ya. Install di Google Chrome-nya. Install. Ini fungsinya untuk melihat apakah pixel kita sudah berfungsi, sudah bekerja atau belum, ya. Oke, jadi teman-teman bisa install dulu. Ini kan sudah terpasang, ya, sudah terpasang di Chrome saya. Kalau misalnya teman-teman belum pasang, silakan download dulu. Ikuti saja petunjuknya dari ini di Google Chrome, ya. Oke, kalau misalnya sudah diinstal, itu akan muncul kode atas seperti ini, Facebook Pixel Helper. Itu kalau misalnya teman-teman mau cek apakah pixelnya sudah aktif, ini akan jadi warna biru, ya. Setiap teman-teman buka websitenya sendiri akan warna biru di sini. Oke, saya berikan contohnya. Oke, saya buka web ini, ya. Oke, ini tandanya kalau pixel ini berfungsi. Kan ini jadi warna biru, ya. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah berfungsi. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pasang pixel dan pengunjungnya sudah ada, tapi belum aktif, berarti cek dulu di pixelnya apakah benar atau tidak. Karena kalau misalnya sudah benar, berarti seharusnya ini jadi tanda biru, ya. Nah, ini kalau begini berarti belum terpasang, ya. Jadi tes dulu nanti. Oke, bagaimana sih cara mengambil kode pixel? Oke, teman-teman silakan buka pengelola iklan. Di pengelola iklan ini ada yang namanya pixel. Oke, ini, ya, teman-teman perhatikan. Klik ini, pixel. Jadi pastikan download dulu yang saya berikan tadi, Facebook Pixel Helper, download dulu, ya. Oke, ini kalau misalnya teman-teman baru buka pixel, petunjuknya seperti ini, teman-teman bisa melihat panduannya di sini. Lacak aktivitas situs website, tingkatkan laba Anda dari beriklan, jangkauan pelanggan baru dan yang ada. Jadi kita bisa menjangkau pelanggan kita yang baru dan yang akan datang nantinya. Jadi setiap orang yang berkunjung di toko online kita bisa merekam jejaknya, ya. Oke. Cara pasang pixelnya, buat pixel, klik. Oke, teman-teman tinggal buat nama pixelnya apa. Ini biasanya sesuai dengan nama Facebook kita. Oke, kita buat. Oke. Nah, Facebook akan memberikan kita kode khusus. Kode itulah yang kita pasang di website. Oke. Ini pasang sendiri kode secara manual. Oke. Lalu teman-teman copy. Ya, inilah yang kita copy. Tinggal klik copy. Copy, baru kita berkunjung di website. Nah, ini ada namanya insert headers folder, ya. Jadi insert header ini teman-teman install dulu, ya. Kemudian pastelah copy pixel tadi, ya. Ini teman-teman copy, baru paste di sini, ya. Paste scriptnya.
ya, yang sudah di copy. Setelah dipaste scriptnya di sini, kemudian teman-teman save. Setelah di save, teman-teman bisa melihat seperti ini. Apakah sudah ada tanda biru? Ya, sudah ada tanda biru. Kalau sudah ada berarti itu sudah aktif. Nah, ini nama pluginnya ya, insert. Cara pasang plugin itu silakan teman-teman di bagian plugin seperti ini. Pasang plugin. Oke, teman-teman bisa tambahkan baru. Tambahkan baru, carilah plugin yang tadi, yang insert header tadi, cari di sini. Ya. Insert Oke, setelah teman-teman dapatkan, barulah install ya. Kalau sudah didapatkan, install. Setelah diinstal, tunggu ini ya. Jadi teman-teman pasang dulu. Ini kan sudah terpasang ya. Sudah terpasang berarti teman-teman tinggal pasang. Misalnya ini kita pasang. Oke, kita pasang dulu. Ini contohnya ya. Tapi yang aslinya itu ini ya. Insert headers. Pasang dulu seperti ini, kita pasang, kemudian teman-teman aktifkan. Nah, kalau sudah aktif, akan muncul di bagian pengaturan, ya, akan muncul di bagian pengaturan. Lalu teman-teman, setelah dipasang, aktifkan, ya, ini ada tombol aktifkan. Setelah teman-teman aktifkan, maka akan muncul di bagian pengaturan, seperti itu. Nah, setelah muncul, barulah teman-teman pasang kode yang tadi. Ya, ini copy, baru paste di sini. Setelah dipaste, save. Nah, setelah di save, kita lihat dulu di sini apakah sudah aktif atau belum. Kalau sudah tanda biru, ya, sudah tanda biru, berarti sudah aktif. Kalau masih warna begini, berarti belum aktif. Ya, itulah pentingnya Facebook Helper ini untuk menandai apakah pixel kita sudah aktif atau belum, ya. Gitu caranya. Oke, saya kira teman-teman sudah paham ya. Jadi copy dulu ini, baru pasang di websitenya. Setelah itu maka teman-teman bisa melihat aktivitas pixel kita di sini. Berapa pengunjung 1 hari, 2 hari, 3 hari, berapa yang sudah berkunjung di website kita. Makanya sering-seringlah share sesuatu di website kita, buat artikel yang sesuai dengan produk kita. Misalnya teman-teman yang jualan hijab bisa buat artikel yang berhubungan dengan hijab, ya, misalnya tips pakai hijab syar'i, ataukah tutorial hijab, ataukah misalnya teman-teman yang jualan buku, misalnya buat review tentang buku tersebut. Kemudian buat dalam satu artikel, upload di websitenya. Nah, baru itu iklankan di sosial medianya, ya. Jadi setiap orang yang berkunjung di situ, barulah kita target iklan. Karena yang sudah berkunjung, maka itulah target market kita, ya. Jadi saran saya, fokuslah teman-teman mendatangkan 1000 traffic pertama, ya. 1000 traffic pertama itu bisa kita look like audience, ya. Bisa kita look like audience, lalu kemudian itulah yang kita olah secara terus-menerusan, yang kita target iklan, ya. Jadi tidak perlu lagi bingung mau siapa target market kita, karena sudah ada. Jadi kita buat custom audience. Setelah buat custom audience, misalnya nih, kita sudah punya website, sudah punya pixel. Nah, pixel ini kita buat custom audience, ya. Atau teman-teman sudah buat artikel seperti ini misalnya, buat artikel seperti ini, lalu kita buat yang namanya custom audience, ya. Jadi copy link ini, baru kita buat custom audience. Kita mau target khusus orang yang sudah baca artikel saya, ya. Ada misalnya sudah ada 1000, ya, sudah ada 1000 yang berkunjung di membaca artikel saya. Nah, saya mau buat custom audience dari 1000 itu, kemudian buat look like audience. Jadi kalau misalnya 1000 itu akan menjadi 1 juta lebih, ya. Itulah yang kita target. Karena Facebook akan mencari orang-orang yang serupa
Makanya ini penting sekali buat teman-teman yang install Pixel ya. Nah, di video-video yang lain sudah saya jelaskan bagaimana caranya mendapatkan traffic, bagaimana caranya membuat lookalike audience, membuat custom audience, sudah saya jelaskan ya. Jadi khusus video ini kita bahas dulu tentang Pixel ya. Kita pasang pixelnya dulu, setelah teman-teman pasang barulah mulai iklan seperti itu. Jadi sangat rugi buat teman-teman yang sudah sering iklan, sudah punya website lalu tidak pasang pixel ya, sangat rugi ya, karena database kita hilang begitu saja. Kita tidak bisa mendapatkan orang yang sudah berkunjung di website kita ya, seperti itu. Jadi mulai sekarang pasanglah pixelnya yang sudah punya website. Yang belum punya website, usahakan sudah punya dulu ya. Buat website tidak terlalu mahal ya. Lagian juga investasi kita. Jadi jangan pelitlah untuk investasi untuk bisnis masing-masing. Oke, untuk video ini cukup sekian, semoga bermanfaat.